Jika tidak ada perjuangan, maka tidak ada kemajuan. Fokuslah mencapai tujuan walau banyak hal menarik di dalam perjalanan. Karena semakin sulit sebuah perjuangan, maka semakin indah saat mencapai sebuah kemenangan. Seperti itulah kisah pada film kali ini. Fokus, berjuang, terus maju meski sesuatu yang berharga telah merenggut dari hidupnya. Daripada kalian bertanya-tanya film apakah itu, kita langsung keder aja ke filmnya. Skadoosh. Dahulu kala di negeri tirai bambu, Merak memerintah kota Gongmen. Mereka membawa kegembiraan dan kemakmuran di sana. Saat kembang api pertama kali ditemukan, itu sangat indah luar biasa. Tapi putra mereka melihat sebuah kegelapan pada kembang api. Warna, kegembiraan, kebersamaan baginya hanya akan membawa kegelapan dan kehancuran. Hingga sampai pada saat orang tua Lord Sen kesulitan, lalu berkonsultasi ke ahli ramal yang mengatakan Lord Sen akan selalu terus berada dalam jalan kegelapan, hanya akan dikalahkan oleh seorang pejuang hitam dan putih. Mendengar hal itu, Lord Sen pergi untuk mengubah takdirnya, tapi apa yang dia lakukan hanyalah mengunci takdirnya. Dia kembali dengan penuh kebanggaan, tapi yang mereka lihat hanya wajah horor yang mengerikan hingga diusir dari kota untuk selamanya. Namun dia bersumpah akan balas dendam, suatu hari akan kembali dan seluruh negeri tirai bambu akan berlutut kepadanya. Inilah It's almost done, Lord Shen, but we've run out of metal. Search the farthest villages. Find more metal. Ini dia, si Sakai sang kesatria naga kita. Tentu kalian masih ingat. Buat yang belum nonton yang kesatunya, link di deskripsi Jabre ya. Master Shifu memperlihatkan jurus terakhir dari almarhum guru besar yang akan diwariskan ke si Sakai, yaitu kedamaian batin yang mampu membuat benda atau suatu objek apapun itu menjadi dalam kendali si penggunanya. Jurus ini juga suka dijadikan patokan untuk kelayakan seseorang dipanggil Master, dan tiap individu berbeda cara untuk mendapatkannya. Ada yang dengan tidak merasakan sedikit pun makanan dan minuman atau melalui rasa sakit dan penderitaan, layaknya Sensei Shifu yang merasakan itu ketika seorang penonton penjual mie ayam terpilih menjadi seorang kesatria naga. Ya, tiba-tiba datang si Tigris melapor dan mereka langsung bergegas ke TKP. Ternyata anak buahnya si Lord Sen yang hendak mencuri besi dari sana. Entah apa yang sedang direncanakan si Lord hingga membutuhkan besi dalam jumlah banyak. Tapi aksinya dapat digagalkan dengan mudah oleh si Sakai dan kawan-kawan. Namun sepertinya si Sakai teringat masa kecilnya setelah melihat simbol tadi hingga mereka berhasil kabur membawa besi-besinya. Lantas si Sakai pun menemui ayah angkatnya seraya bertanya siapa aku sebenarnya, dan si ayah merasa ini sudah waktunya untuk menceritakan semuanya. Dikala itu saat hari menjelang subuh, si ayah hendak pergi ke belakang tempat sayurannya yang baru saja dikirim. Namun si ayah tidak menemukan sayuran di sana, melainkan seekor bayi panda besar. Tidak ada catatan atau apapun itu, dan meski sudah menunggu seseorang yang akan datang mencarimu, tapi tak kunjung kucunghul juga, hingga akhirnya si ayah memutuskan untuk merawatnya. Meskipun sudah menceritakan semuanya, tapi dalam benak si Sakai masih tersirat banyak pertanyaan yang belum diketahui jawabannya. Scene berpindah ke sebuah padepokan. Terlihat seorang menuju ke sana yang tidak lain itu Sang Lord, di mana dia yang baru kucunghul langsung mengusir mereka, para tuan rumah, untuk segera meninggalkan rumahnya. Buah edan, rusuh ya si Lord. Perlawanan pun diberikan oleh mereka yang sebenarnya di atas kertas. Kemampuan kungfu si Lord jauh berbeda dengan para master kungfu padepokan. Tetapi nak,
Berita pun langsung tersebar sampai ke Sensei Sipu memberitahukan kalau padepokan kota Gongmen telah ditaklukkan oleh Sang Lord Shen. Dan kamu tahu siapa guru di sana? Ya, guru Thundering Rhino atau Master Ox. Meskipun punya pertahanan tanduk Rhino yang tidak bisa ditandingi oleh teknik apapun, tapi beliau sudah tewas dikarenakan sebuah senjata mematikan milik si Lord Shen. Dan si Sensei menugaskan mereka untuk menghancurkan senjata tersebut atau era Kumpu akan berakhir. Oh, destroy this weapon and bring Lord Shen. Setelah perjalanan jauh, akhirnya mereka sampai, sedangkan di padepokan sendiri terlihat si Lord Shen yang terus mempersiapkan senjatanya sesuai janjinya 30 tahun lalu yang akan menaklukkan negeri tirai bambu. Tinggal hanya hitungan hari, tepatnya 3 hari lagi saat bulan purnama dan pasang tinggi. Namun sebelum itu si Lord kembali bertanya pada seorang peramal bagaimana di masa depan nanti, dan jawabannya pun masih sama kalau di masa depan burung merak akan dikalahkan oleh pejuang hitam dan putih. Hal itu membuat murka si Lord dan tidak lama dari itu datang yang melapor kalau dia melihat panda di sekitaran padepokan. Find this panda and bring him to me. Kembali ke si Sakai di mana mereka tidak bisa begitu saja menuju ke padepokan karena banyak penjagaan di sana, yaitu serigala anak buah si Lord. Mereka akan menyelinap layaknya ninja untuk bisa sampai tanpa ketahuan, lain dengan si Sakai. Batur geus keren-keren dasar si Sakai. Tapi metode penyamarannya tidak buruk. Mereka berhasil mendapatkan informasi bahwasannya guru Thundering Rhino alias guru Ox dan satu lagi guru Krok. Mereka berdua masih hidup dan disekap di penjara Gongmen di Lembah Naga Hitam. Gongmen Jail. Mereka pun akhirnya sampai di penjara Gongmen, menghabisi semua penjaga di sana bertujuan untuk membebaskan para guru padepokan supaya bisa menambah daya gedor untuk menghadapi Sang Lord. Oh, good, you found it. Come on, you guys. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Sang guru justru malah terlihat cupu menolak diselamatkan karena sudah kapalang soak dengan senjata si Lord. Si Sakai pun akan pergi tanpa mereka para guru, namun tiba-tiba muncul lagi anak buahnya si Lord yang langsung kabur ketika melihat mereka, dan aksi kejaran-kejaran pun tidak terelakkan lagi. Stop him! Get me out of here! Yes, sir. Faster! Yes, sir. Lose him! Go! Go! Hingga mereka terpental dan berhasil menangkapnya. Yang tidak mereka sadari justru telah berada di padepokan yang dipenuhi anak buahnya si Lord dan harus tertangkap di sana. Mereka pun langsung dihadapkan pada si Lord yang tanpa basa-basi akibat rasa kamalangnya akan ramalan yang selalu terngiang-ngiang, dia langsung mengeksekusi si Sakai. Well, like that. Feel the bug! Ya, ternyata sebuah tipuan klasik. Berkat si Congcorang, mereka bisa terlepas dari belenggu dan melakukan perlawanan hingga dapat menghancurkan senjata si Lord, juga berhasil menangkap si Lord. Namun lagi-lagi logo yang sama membuat si Sakai hilang fokus karena kembali teringat akan masa lalunya. Ternyata si Lord bukan kabur sekedar kabur. Dengan menggunakan senjata lain yang sudah disiapkan, dia menembaki mereka semua hingga terdesak, tidak bisa melakukan perlawanan dan hanya bisa memanfaatkan kuil yang akan roboh untuk bisa menjauh dari sana. Si Lord pun semakin murka tatkala mengetahui mereka berhasil kabur dan akan mempercepat rencananya, seraya memerintahkan semua serigala untuk bersiap dengan menanamkan senjata pada kapal yang akan mereka gunakan untuk sebuah serangan besar.
Sedangkan si Sakai justru malah dikirim oleh temannya disuruh diam dengan para sensei cupu karena dianggap telah ceroboh dengan membiarkan si Lord kabur, sempat maksa untuk ikut tapi kembali dicegat oleh si Tigris, dan si Sakai pun menceritakan kejadian yang sebenarnya kalau dia yaitu si Lord ada di TKP saat terakhir kali si Sakai melihat kedua orang tuanya. Dia tahu apa yang terjadi saat itu dan dia juga tahu dari mana asalku. I can't watch my friend be. We're going. Sementara si Lot yang sedang diberi nasihat oleh si peramal untuk segera mengakhiri ini semua karena itu hanya akan membuat sedih orang tuanya saja. Namun si Lot tidak bergeming dan tetap dengan pendiriannya, bahkan mengusir si peramal karena dianggap sudah tidak berguna lagi. Wish you happiness. Happiness be taken. Mereka yang sudah sampai di tempat gudang senjata mengatur strategi bagaimana cara menghentikannya, yang mereka tidak sadari kalau si Sakai juga sudah berada di sekitaran gudang dan masuk lebih dulu ke dalam gudang, bertemu dengan si Lord yang langsung berkata untuk segera memberitahukan semua yang terjadi saat itu. Entah benar atau tidak, si Lord bercerita kalau malam itu dia melihat si Sakai dibuang oleh kedua orang tuanya, namun sepertinya hanya sebuah pengalihan saja, sedangkan mereka berencana akan membakar gudang supaya semua senjatanya bisa hancur. Huh? What's he doing here? Ya, mereka terpaksa mematikan peledak karena melihat ada si Sakai di sana, dan si Sakai kembali berhadapan dengan si Lord. Meskipun sempat hampir jatuh ke peleburan, tapi si Sakai berhasil nangkut dan membalikan keadaan membuat si Lord yang terdesak. Namun lagi-lagi dia membuat pengalihan dan melanjutkan ceritanya yang tadi, bahwasannya kedua orang tua si Sakai tidak pernah menyayanginya sama sekali dan Heal you. kejadian itu dapat si Sensei Shipu rasakan, sementara si Sakai sendiri yang sedang palid dapat diselamatkan oleh si peramal. Untung si peramal diusir ya tadi, coba kalau enggak. Tapi si peramal di sini terkejut bre dengan si Sakai yang padahal waktu itu sangat-sangat masih kecil tapi bisa mengingat meskipun hanya sedikit, dan si peramal membantu si Sakai untuk bisa mengingat semuanya dengan cara berhenti melawan pikirannya melainkan membiarkan semuanya mengalir apa adanya. Was a thriving village. Young Stop fighting. Let it flow. Widih, tapi sumpah di sini terharu banget asli, ditambah si Sakai yang akhirnya bisa menguasai jurus ketenangan batin. Kasusnya sama ya bre ya dengan si Sensei Shipu melalui jalur rasa sakit dan penderitaan. Tapi meskipun begitu itu bukanlah yang membuat siapa dirimu, melainkan kisahmu selanjutnya yang membuatmu memilih akan menjadi siapa. I am Poe, and I'm gonna need a hat. Kembali ke 5 kesatria yang sudah ditahan oleh si Lord, di mana si Lord akan segera memulai acaranya menguasai negeri tirai bambu dan membinasakan Kumpu beserta para master-masternya. Kesedihan tak bisa mereka pungkiri lagi, di balik nyawanya yang terancam, mereka juga sudah kehilangan si Sakai, mengira si Sakai sudah mati akibat senjata si Lord tadi. Tapi yang terjadi... Shen, bear yourself for a hot serving. What? A panda stands between you and your destiny. What? Dudukui beledog disuruh matahin rantai. Sakai aksi keren muluntur seketika, tapi ngakak sih asli. Hanas kata-kata mutiara diberejelkeun, teka dengieun ku si Lord nama ngankur. Hah? Heh? Take aim.
Namun si Sakai di sini berhasil ngacak-ngacak pasukan Silot yang membuat mereka batal menembak, dan si Sakai memberikan sebuah kapak untuk mereka bisa melepaskan diri, dan pertarungan pun kembali terjadi di mana tidak disangka-sangka Master Ox juga datang ke sana membantu, disusul oleh Master Croc yang juga ikut hadir. Dan tidak sampai di situ, hadir juga ke sana Sensei Sipu yang langsung memberi komando untuk menghalangi jalan dengan kapal yang ada di depan. Break! Silot memerintahkan supaya untuk segera menembak, tapi ditolak karena akan terkena orang-orangnya. Namun Silot tidak peduli itu dan mengambil alih senjata akan menembakkannya sendiri. Untung ditebak si Tigris yang awaknya rada wedel, namun membuat mereka semua tidak walakaya lagi, terkapar di atas puing-puing kapal. Dan masalah lain, kapal berhasil lewat sampai ke dermaga. Si Sakai menjauh dari semuanya seraya akan menghadapi kapal dan senjata Silot sepandai diri. Dan dengan senang hati, Silot mengarahkan semua senjatanya ke si Sakai. Dan yang terjadi... Fire! Inner peace. Again! Somebody kill him! Yeah! Kill him! What? No! Keep firing! Keep firing! Skadoosh. Keren parah, asli si Sakai itu bohong, jadi tersabar yang ngebahas nuka tiluna ke nextnya bre. Bye-bye.